Yos akan tunangan. Bab 58. Darlin, asalkan kamu tidak menolakku, aku percaya orang yang akhirnya menemaniku pasti adalah kamu. Hendrik dengan tidak menyerah berkata. Darlin melihat Hendrik sudah berkata seperti ini juga hanya bisa menyetujuinya. Memikirkan peringatan neneknya. Tatapan Derik yang berharap dia bukan hanya hidup demi dirinya saja. Hendrik akan menjadi suami yang baik, juga akan menjadi ayah yang baik. Dia bersedia mencobanya. Baiklah, aku menyetujuimu. Bagus sekali, Darlin. Hendrik dengan senang berkata. Beberapa waktu yang lalu, Hendrik selalu merasa tarik ulur. Sekarang hatinya mulai merasa senang. Demi membayar kesalahan semalam, hari ini harus aku yang traktir. Darlin sengaja menunjukkan ekspresi kesal di wajahnya. Baiklah, aku ikuti saja keinginanmu, kata Hendrik tersenyum. Darlin melihat Hendrik yang bodoh pun tertawa. Senyuman di wajah Hendrik pun semakin lebar. Darlin tidak tahu, senyumannya dilihat oleh dua orang lainnya. Yos, lihatlah seberapa senang Darlin tersenyum. Aku rasa Hendrik sangat hebat. Dia sangat cocok dengan Darlin. Jane kebetulan menarik Yos datang jalan-jalan di sini. Tidak menduga dari jauh dia pun melihat Darlin dan Hendrik sedang minum kopi. Walaupun tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan, tapi melihat suasana mereka yang begitu akur, sepertinya pembicaraan mereka sangat lancar. Semalam Hendrik bukannya membuking Teluk Samudra Biru dan melamar Darlin. Jane pun melihat pria di sampingnya yang dingin. Kalau Yos juga melamarnya, itu pasti sangat bagus. Yos dengan wajah yang dingin terlihat seperti sedang mendengar masalah orang yang tidak dikenal, lalu berkata, "Iyakah?" Pria lainnya yang tidak tidur semalaman, dalam hati pun terasa dingin, mengganggu hatinya yang baik. "Yos, apakah kita perlu pergi menyapa mereka?" Jane juga berbasa-basi berkata, dia tentu lebih ingin berduaan dengan Yos. "Ayo, kita pergi melihat mereka." Yos mengangkat tangan dan menarik Jane ke pelukannya. Tersenyum gelap, melangkahkan kaki menuju ke arah Darlin. Jane terkejut dan mengikuti langkah Yos. Masih tidak sadar akan kebahagiaan yang datang begitu tiba-tiba. Dalam hatinya pun merasa senang. Yos bahkan berinisiatif merangkulnya. Bukankah ini adalah pertanda baik? Jane pun sangat senang. Dengan manja bersandar di pelukan Yos. Seperti istri patuh yang mengikuti langkah suaminya. "Darlin, kamu benar-benar parah. Kabar yang begitu besar juga tidak memberitahukannya padaku. Apakah aku harus menunggu setelah kalian menikah baru mengetahui kabar ini?" Darlin terkejut dan melihat pria dan wanita mesra yang menghampirinya. Yos tetap terlihat begitu arogan dan mengerikan. Hendrik perlahan memegang tangan Darlin yang lembut, tidak ingin membiarkannya melukai dirinya sendiri. Wajahnya dengan tersenyum lalu berkata, "Jane, kamu benar-benar sangat cepat. Aku memang sudah melamar Darlin, tapi dia masih belum menyetujuiku. Tapi aku akan berusaha lagi. Darlin pasti akan menyetujuiku." Setelah selesai berkata, Hendrik pun melihat ke arah pria yang dingin itu. "Darlin, kenapa kamu tidak setuju? Bukankah Hendrik sangat baik padamu?" Jane dengan tidak mengerti bertanya padanya.
Darlin dengan canggung berkata. Aku hanya belum siap. Kelihatannya kami harus lebih cepat dari kalian. Begitu Yos berbicara, rahang semua orang hampir lepas. Termasuk Darlin juga sangat terkejut. Yos sepertinya sangat puas dengan ekspresi Darlin. Melihat Jen yang juga masih belum sadar, tersenyum berkata, Jen, apakah kamu bersedia untuk bertunangan denganku dulu? Walaupun Yos bertanya, tapi cara bertanyanya sangat yakin. Ternyata Jen hanya terdiam sebentar, dengan senang menjawab. Ya, aku bersedia. Jen sama sekali tidak menduga Yos akan tiba-tiba melamarnya di tempat seperti ini. Walaupun hanya tunangan, tapi tidak ada bedanya dengan melamar kan? Wajah Darlin menjadi pucat. Karena saat keluar dia memakai make up yang tipis. Jadi tidak ada yang menyadarinya. Dia dengan cepat menenangkan diri, memaksakan diri untuk tersenyum. Lalu berkata, Jen, selamat ya. Hehehe, terima kasih Darlin. Tapi Darlin, saat aku tunangan nanti, kamu harus datang membantuku ya. Kata Jen dengan senang, karena dia akan segera bertunangan dengan Yos. Baiklah. Tidak ada orang yang tahu Darlin mengerahkan kekuatan sebesar apa untuk tersenyum. Yos bahkan begitu cepat akan bertunangan dengan Jen. Benar-benar tidak terduga. Selama Darlin bahkan masih mengira Yos memberikan permintaan seperti itu karena peduli dengannya. Benar-benar sangat lucu. Yos, kamu tiba-tiba ingin bertunangan. Kita harus menetapkan di tanggal berapa? Aku belum pergi melihat paman dan bibi kan? Aku pertama kali bertunangan, tidak boleh asal loh. Jen terus mengatakannya pada Yos. Darlin sudah tidak bisa mendengar jelas pembicaraan mereka. Semalaman tidak tidur, kepalanya sudah terasa pusing. Kelihatannya kalian ada banyak hal yang harus disibukkan. Kalau perlu bantuan, katakan saja. Aku dan Darlin tidak mengganggu kalian lagi. Hendrik sudah menyadari kalau Darlin tidak nyaman, menggandeng tangan Darlin yang dingin dan berkata seperti itu. Darlin, kalian pergi sibuk dulu. Jen terus memfokuskan pada Yos, jadi dia tidak menyadari keanehan wajah Darlin. Darlin pun menganggukkan kepala dengan berterima kasih melihat Hendrik dan mengikutinya pergi. Yos, apa yang sedang kamu pikirkan? Kenapa kamu tidak menjawabku? Jen sudah mengatakan begitu banyak. Kenapa Yos sama sekali tidak menjawabnya? Masalah tunangan kita bicarakan nanti saja. Ayo pergi makan. Yos dengan tatapan gelap membuat orang tidak bisa melihat kekacauan di bawah matanya. Tapi Jen masih ingin mengatakan sesuatu, tapi melihat tatapan Yos, dia pun menelan kembali ucapannya. Yos terlihat aneh. Bukankah dia yang mengatakan ingin tunangan? Kenapa terlihat begitu dingin? Walaupun Jen merasa heran, tapi dia tidak menanyakannya. Walaupun dia senang bisa bertunangan dengan Yos, tapi bagaimanapun dia juga adalah seorang wanita. Yos tidak mengungkit, dia juga tidak mungkin terus mengatakannya kan? Setelah keluar dari kafe, Darlin berterima kasih. Hendrik, barusan terima kasih ya. Hanya masalah kecil, Darlin, kamu terlihat sangat perlu istirahat. Hendrik melihat wajah Darlin yang terlihat lelah, dengan khawatir berkata, Aku tidak apa-apa, mungkin karena minum kopi, lambungku tidak enak. Tidak apa-apa, sebentar lagi akan baikan, kata Darlin menggelengkan kepala.
Hendrik mengajukan. Baiklah, barusan hanya minum kopi. Aku bawa kamu pergi makan ya. Baiklah. Hendrik barusan membantunya membereskan kecanggungannya. Darlin juga tidak bisa menolak ajakannya ini. Setelah mereka berdua selesai makan, Hendrik pun mengantar Darlin kembali ke toko. Pagi hari sudah menghabiskan waktu. Sekarang Hendrik harus kembali mengurus pekerjaannya. Sebelum pergi, dia menyuruh Darlin menunggunya setelah pulang kerja. Darlin tidak bisa menolak dan langsung menyetujuinya melihat Hendrik pergi. Setelah mobilnya pergi, Darlin pun membalikkan badan kembali ke dalam toko.